Jika kalian melihat ada makhluk yang baca buku di negara ini, yep, dia adalah makhluk langka. Untuk kalian jadi edgy di negara Indonesia, tidak butuh ngerokok ataupun jadi anak punk. Cukup baca buku aja, kalian tuh udah edgy banget. Ini semua adalah hasil penelitian dari Universitas di Amerika Serikat, Connecticut State University, di mana direportasekan hanya 0,001% dari masyarakat Indonesia yang mempunyai minat baca buku. Yep, 0,001%, 1 dari 100.000. Jadi kalau kita terima informasi ini 0,001% dikali jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, hanya 2.700 orang yang rajin membaca buku. Sebegitu banyaknya manusia di negara ini bisa sewa convention hall dan ngumpulin 2.700 orang yang edgy ke hall ini. Muat lu guys. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sekarang muncul di otak kalian. Berita lama bro, emang baca buku bisa apa? Emang negara kita miskin, kagak bisa apa-apa. Bikin infrastruktur kayak perpustakaan aja kagak mampu. Gue jawab dulu yang pertama. Seperti yang udah gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya, dimana buku itu banyak banget manfaatnya. Dari membuat kita berpikir secara kritis sampai memperpanjang angka harapan hidup. Dimana FYI, angka harapan hidup di Indonesia itu hanya sampai 72 tahun. Kalau kalian mau lebih detail lagi, tinggal kalian tonton video gue sebelumnya. Lalu coba gue jawab terhadap stigma bahwa kita itu negara miskin. Kalau kita memakai indikator ekonomi yang paling generik yaitu GDP atau bahasa Indonesianya PDB, di Asia Tenggara ini kita tuh nomor 1 loh. Tapi kita malah ranking 60 dari 61 negara. Well, jelasnya kagak fair karena banyak dari mereka yang sudah menjadi developed country di mana kita masih developing. Contoh paling gampangnya adalah Singapura. Doi padahal tetangga kita tapi minat baca buku mereka jauh di atas kita. Mereka ada di ranking 36. Oke, mungkin kagak fair karena penduduk mereka juga jauh lebih sedikit, alhasil untuk mengkonsentrasikan infrastruktur seperti perpustakaan akan terkesan lebih gampang dibandingkan negara Indonesia. Lalu di reportase ini ada lagi 2 negara tetangga kita. Ada Malaysia di ranking 53 dan ada Thailand di ranking 59. Jadi kalau memang kita dibilang negara miskin kagak mampu bikin infrastruktur, kayaknya kagak fair ya. Terbukti dengan mereka yang GDP-nya lebih rendah, minat baca bukunya bisa lebih tinggi dibandingkan kita. Memang dengan konteks negara Indonesia itu banyak banget bagian-bagian pulau yang masih tidak bisa terjamah, membuat kita sulit untuk membagikan buku secara merata ke seluruh pelosok Indonesia. Jelasnya kalau di kota metropolitan seperti Jakarta sangat gampang untuk mencari toko buku atau perpustakaan. Tapi kalau misalkan seperti di Papua, terlihat kan susahnya. Tapi to be fair, walaupun akses Jakarta nomor 1, tapi malah kota lain yang minat bacanya lebih tinggi. Terlihat dari reportase BPS di tanggal 25 Februari 2022. Nomor 1 adalah DI Yogyakarta dengan 70,5%. Di mana secara akses yang harusnya paling mudah yaitu Jakarta malah menempati peringkat nomor 10 dengan 62,25%. Dan buat kalian yang pemikirannya sangat ekstrim sampai sini pasti kalian berasa kok pemerintah kagak turun tangan ya bro ya. To be fair, kalau ngomongin data mereka butuh memberatas dulu orang-orang yang masih buta huruf. Di mana secara data masih banyak orang yang buta huruf di Indonesia. Dan kalau kita double klik terhadap kata-kata perpustakaan, terlihat di data yang disajikan di tahun 2018, perpustakaan kita tuh ada sampai 164.610, di mana 69,98% itu adalah perpustakaan sekolah. Jadi gue rasa dari sisi yang berwenang juga melakukan aksi. Dan sampai sini gue rasa menambahkan akses ke buku untuk meningkatkan minat baca, kayaknya 2 hal ini tidak berkorelasi secara linear ya. Karena dari reportasi 2018 tersebut menyebutkan bahwa Rusia itu hanya ada 133.000 perpustakaan, tapi bisa ranking di 27. Dan begitu juga Cina yang penduduknya jauh di atas kita, mempunyai 105.000 perpustakaan, tapi bisa ada di ranking 39. Jadi kalau misalnya kita makrokan, sebenarnya akses ke buku itu tidak berpengaruh. Apa yang pengaruh? Gue juga bingung. Go back to basics. Sebagai orang yang suka baca buku, gue tanya ke diri gue sendiri. Kenapa minat baca buku gue tinggi dibandingkan orang pada umumnya? Menurut gue sih karena rasa keinginan tahuan gue, curious. Saat gue remaja, gue kagak suka tuh baca buku karena gue berasa lingkungan gue tidak membuat rasa keinginan tahuan gue bertambah. Jadi kalau misalnya gue makrokan ini semua dan yang kalian bilang cocok logi, dimulai dari rasa keinginan tahuan kan. Kayak gue yakin di sini pasti ada yang ketawa dan bilang, minat baca di Indonesia rendah. Baca gosip dan komentar netizen tinggi tuh minat bacanya. So bukan krisis membaca, tapi krisis apa yang dia baca. Dan sampai sini gue yakin ada beberapa dari kalian yang bingung berdasarkan apa survei tersebut. Terlihat dari websitenya si Connecticut State University, mereka memberikan buku ini sebagai companion.
Di mana dalam buku ini ada ngebahas 4 dimensi ini yang mempengaruhi minat baca suatu masyarakat. Dari proficiency, di mana orang itu mempunyai kecakapan untuk membaca, aka tidak buta huruf. Access, apakah masyarakat mempunyai fasilitas untuk mengakses sumber literasi yang bermanfaat. Alternatives, apakah ada alternatif via teknologi. Culture, norma masyarakat terhadap kegiatan membaca seperti apa. Gue berani komentar dari ini semua yang tantangannya paling susah menurut gue adalah culture, budaya. Karena gue lihat orang yang mencoba menyuarakan buku itu biasanya dikatain, kayak emang buku bisa apa? Terus solusinya? Pemerintah, swasta. Apa sih yang bisa kita lakukan? Gue berasa ngomongin hal ini sangat kompleks ya. Karena ini semua bisa dihubungin ke semua aktivitas kita yang terlalu terkonsentrasikan di Pulau Jawa. Dan ngomong apa adanya ya di Jakarta. Tapi uniknya menurut BPS, kota yang minat baca buku yang paling tinggi itu adalah Jogja, di mana Jakarta itu peringkat ke-10. So, jadi apa fungsinya punya akses ke buku kalau misalnya kita kagak mau baca buku? Yes, gue ngerti banget karena adanya aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi kan di Jakarta. Jadinya orang-orang swasta pun kalau misalnya mau bikin usaha jualan buku ya di Jakarta. Ya karena layaknya semua perusahaan swasta ya butuh profit kan ya. Apakah artinya pemerintah Indonesia udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi? Ya pastinya kagak. Terlihat kan dari mereka punya usaha, mereka mencoba memberantas orang-orang yang buta huruf di Indonesia. Tapi menurut gue paling susah ya di 4 diagram ini, yaitu adalah budaya. Udah banyak banget gue lihat orang-orang Indonesia melakukan inisiatif untuk bikin konten terhadap buku dan pengetahuan umum, tapi biasanya malah dikatain. Ada 2 tipe mindset, yaitu growth mindset and fixed mindset. Dan kalau kita mau jadi founder startup, CEO, business owner, agak unik ya orang kalau misalnya pamer yang motivasi, dimana misalkan orang memberikan informasi malah dibilangin paling pintar. Dan kebetulan kalau misalnya kalian lihat, gue sekarang lagi kagak ada di Indonesia, gue lagi ada di Amerika Serikat di toko buku terkenal yang namanya Barnes & Noble. Dan kalian lihat ada sesuatu yang unik gak? Dimana kebanyakan buku ya tidak diplastikin. Yang gue kagak tahu itu adalah problem dari supply chain-nya, dimana kalau misalnya udah masuk ke Indonesia harus diplastikin dulu. Gue juga kagak tahu. Tapi menurut gue unik aja toko buku memberikan kebebasan pembacanya untuk ngebaca dulu sebelum membeli. Dan di sini gue juga pengen ngelebar buat kalian yang beneran pengen nambah pengetahuan kalian untuk baca buku bahasa Inggris. Jangan kasih tahu gue bahwa kalian kagak mau baca buku bahasa Inggris karena kalian kagak bisa bahasa Inggris. Zaman udah maju. Terutama buat kalian yang punya akses ke video ini. Berarti kalian punya akses ke website yang namanya google.com. Banyak komentarin di channel gue, di program gue namanya Kultum, Kuliah 7 Menit, dimana itu adalah program yang gue share, gue baca buku apa dan apa aja yang gue dapat dari buku tersebut. Dan pada bilang kenapa bukunya bahasa Inggris terus. Well, kalau misalkan bahasa Indonesia kalian kagak butuh jasanya gue kan. Itu kalian bisa baca sendiri kan kalau itu buku bahasa Indonesia kan. Dan menurut gue kenapa kalian harus memperkaya kalian punya pengetahuan dengan buku bahasa Inggris? Karena per hari ini, per video ini dibuat, petinggi akademis itu kerjaan publikasinya itu masih di dunia barat. Alhasil kalau misalkan ada yang breakthrough banget, pasti dimulai dari dunia barat dulu, baru ke kita. Jadi itu menurut gue kenapa kalian butuh banget untuk bisa bahasa Inggris. Bukan berarti gue mendiskreditkan buku-buku bahasa Indonesia guys ya. Please don't get me wrong. Karena itu bisa jadi video tersendiri kenapa Indonesia lagi ada krisis penulis. So balik ke topik video ini, apa penyebab Indonesia itu minat baca bukunya rendah? Secara akademis tolak ukurnya ada di 4 variabel ini. Kalau gue harus pilih salah satu ya gue pilih budaya. Karena menurut gue orang Indonesia itu sebenarnya suka baca. Tapi ya bacanya sesuatu yang agak unik buat gue. Baca ilmu pengetahuan, referensi eksternal, mereka berasa kagak keren. Kayak ngapain, kagak seru. Stoik. Buat yang pengen coba menambah pengetahuan malah dibilangin ya so tau. Mendingan gue baca gosip aja. Tapi gue mempunyai harapan dari segelintir warga kreatif yang beneran nonton gue sampai detik ini, yang selalu bilang thank you di kolom komentar karena video gue sudah meningkatkan minat baca buku kalian. Gue harap kalian-kalian inilah yang akan jadi tipping point-nya, kalian inilah yang jadi trendsetternya. Bahwa baca buku itu cool. Investasi leher ke atas itu bukan jadi si paling pinter, tapi merupakan aksi kita untuk memperkaya kita punya pengetahuan aja. Dan gue tahu banget gue mempunyai suatu privilege untuk bisa mengakses semua buku-buku ini.
buat kalian baru di sini, gue ada program namanya Kultum Kuliah 7 Menit, dan kalian bisa cek sendiri di setiap Kultum gue tuh ada book note, catatan buku yang udah diterjemah ke bahasa Indonesia. Sekali lagi guys, itu adalah book notes, bukan ebook ya guys, karena kalau ebook ya itu ilegal guys, coba dipikir baik-baik aja. Dan ini semua gratis, powered by Linkit, lnk.id, di mana itu adalah website builder yang keren banget. Kalian bisa bikin kayak Linktree Pro, tapi di sini gratis, dan kalian bisa langsung jualan kalian punya digital product ataupun physical product. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifnya. Share teman kalian. I'll see you in the next video. Salam kreatif.